Saya cukup intens nih menulis tentang Bu Airin ini karena selain pernah liputan di Tangsel waktu dia mimpin, emang namanya cukup rame di DKI. Nama Airin pertama kali disebut oleh yang lagi rame itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bawa tanah dan air dari mana? Dari Kampung Akuarium, Tribuners. Tahu kan Kampung Akuarium apa? Yang paling santer diomongin di media sosial itu adalah Doni Salmanan dan Indra Kents ya, yang mereka berdua sebenarnya dikenal sebagai influencer. Tribuners, tri, bu. Berjumpa dengan saya Ardi sebagai jurnalis tribunnewsbogor.com dan rekan saya Jais dari Tribun Jakarta. Nah, kita sama-sama jurnalis, tapi Bang Jais dari tribunjakarta.com, Bang. Iya, dan Abang Ari dari Tribun Newsbogor. Nah, kali ini ini merupakan tayangan perdana dari program terbaru di channel YouTube Tribun News Bogor, yaitu Off the Record. Ya. Itu. Jadi off the record itu karena kita wartawan ini sering ngobrolin sebenarnya para pejabat atau ya narasumber kita itu kita sering ngobrolin di kantin. Nah, tapi karena itu obrolan off the record tentu saja di kantin, tapi kita angkat lah ke sini. tapi obrolan yang di kantin tetap ada di kantin. Obrolan yang di sini kita ubah lagi. Kita tambahin nilai-nilai beritanya, kita tambahin fakta-faktanya dan ada value-value untuk Tribuners yang nonton nanti di sana. Karena kalau obrolan di kantin kita agak bahaya juga ya kalau ditayangin. Kita bahas apa nih Bang Ardi yang pertama? Kalau dari yang pekerjaan gua tadi, yang editan segala macem, yang lagi rame 2 hari ini tentang prosesi penyatuan tanah dan air di ibu kota negara Nusantara, Kalimantan. Itu namanya ritual kendi Nusantara. Pakai kendi itu ya, beneran. Kendi tapi disebutin juga bejana. Ya pokoknya gitulah, semacam tempat gede gitu warnanya emas. Nah, tapi kan itu untuk menampung tanah yang dibawa sama 34 gubernur ya. Pak Jokowi ngundang tuh 34 gubernur, ada yang datang wakilnya, mereka disuruh bawa. Kalau kita kan datang undangan disuruh bawa kado. Nah, kalau ini disuruh bawa tanah sama air. Nah, tapi yang uniknya, tanah sama airnya ini di setiap kepala negara atau gubernur diisi dengan masing-masing filosofi tersendiri nih. Mereka punya filosofi tersendiri ya kan. Kayak misal Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dia ngumpulin tanah dari kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat, katanya supaya nantinya bisa bersatu dengan provinsi baru nanti, ibu kota baru. Dukungan konkret dari Jawa Barat buat IKN gitu. Nah, iya. Nah, di Jawa Timur tuh Bu Khofifah katanya pakai tanah bekas kerajaan Majapahit. Wah, itu lebih filosofis lagi tuh harusnya. Nusantara karena kan ada ya zaman-zaman dulunya gitu kali ya. Iya. Nah, yang lagi rame itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bawa tanah dan air dari mana? Dari Kampung Akuarium, Tribuners. Tahu kan Kampung Akuarium apa? Tempat di Jakarta yang penuh konflik kayaknya. Nah, punya sejarah. Terutama waktu tahun 2016 ya kalau nggak salah ya, waktu masih kepemimpinannya Bapak Bapak Ahok. Basuki Cahayapurnama. Waktu itu Ahok ada penggusuran Kampung Akuarium itu digusur. Penduduknya. Dan dibangun lagi oleh Gubernur Anies dengan program Kampung Susun Akuarium. Nah, tanah itu diminta oleh Pak Anies itu, ibu-ibu di sana diminta untuk ngegali tanah itu untuk dibawa dia ke IKN. Nah, ada videonya, dia juga posting videonya nih di Instagram. Coba kita bisa lihat nih. Nah, ibu-ibu pada nyangkul untuk bawa tanah ke Kampung Akuarium ke IKN. Instruksinya gimana ini Pak Anies ya, Bu? Nanti tolong cangkulin tanah gitu ya. Ada sih, katanya ada orang Pemprov. Ada Pemprov yang nyamperin ke RT-nya, katanya suruh siapin tanah. Oke. Digerakin lah mama, bikin tuh ditaruh di semacam besek gitu ya, kayak bentuknya pun unik ya, bentuknya besek gitu ya.
Ya tradisional ya Betawi lah, cukup banyak dengan bungkusan-bungkusan gitu kan, kalau banyak ritual ya atau semacam acara-acara gitu, hajatan. Nah, Jakarta banget sih. dan dilakukan secara seremoni juga kayaknya ya di sana ya. Ini postingan Pak Anies sendiri di Instagram. Di Instagram dan Facebooknya juga ada juga. Facebooknya juga ada. Tapi yang menarik adalah narasi dari Pak Anies itu. Nah, kenapa dipilih tanah dari Kampung Akuarium? Gimana tuh? Dia kan dalam tulisannya menuliskan harapan nantinya IKN itu tidak tidak mengenyampingkan rakyat kecil. Iya. Yang jadi persoalan kan yang ramai diperbincangkan itu kan. Bahkan politisi PDI Gembong Warsono pun langsung mengkritik itu loh. Langsung bereaksi. Jadi ya semacam bahwa Pak Anies ini bawa tanah gusuran Ahok ke IKN gitu dengan narasi bahwa jangan sampai ibu kota baru ini ikut digusur juga. Ada rakyat kecil, iya gitu, ada penggusuran. Ya itu banyak reaksinya tuh dari PDI, terus juga dari beberapa partai atau pihak lain lah yang menganggap Pak Anies ini ada satirnya ya. Ada satir, mesisipkan kenapa masih bawa-bawa permasalahan itu gitu. Terutama sosoknya ya, sosok pemimpin sebelumnya ya. Ya, Pak Ahok ya. Pak Ahok aja kita sebut. Tapi enggak, ini selain rame di DPR, dia juga rame di dunia maya, Bang Ardi. Ya, ada juga komentar-komentar netizen. Banyak sekali yang komentar. Dan mereka pun menyadari sindiran-sindiran itu. Gaya komunikasi Pak Anies gaya komunikasi politik Pak Anies ini khas cenderung ke sana ya, cenderung bisa aja cari jalannya gitu, cari celahnya selalu dapat lagi. Bisa memasukkan isu-isu tertentu untuk pada suatu kegiatan tertentu di momen gitu. Iya. Terutama momen besar kayak gini kan, apalagi dia dipanggil pertama lagi pas ngasih tanah Pak Jokowinya. Iya, betul sekali. Gimana? Nah, kalau pengamat yang dari UIN ada di Tribun News nih, dari UIN Pak Adi Prayitno menilai bahwa memang yang tadi gaya komunikasi Anies tuh memang cenderung seperti itu. Jadi ketika pemerintah mau ke A, Anies pasti memilih untuk B gitu. Jadi cenderung beda gitu ya? Ingin tampil beda. Gitu. Ya cukup sering sih Pak Anies dibilang jago ya dalam menarasikan sesuatu untuk ya yang mendukung gaya dia gitu, atau ya tujuan dia lah. Tentu dalam politik kan seni untuk meraih kekuasaan dan dengan segala tujuan gitu kan. Tapi pesannya sampai nggak, berkaitan nggak nih dengan konteks momen yang peresmian mulai pembangunan IKN ini? Kita lihat sih di netizen coba. Biasanya kan netizen cepet ngerespon gitu ya. Kita baca. Respon netizen tuh kayak gimana sih sekarang? Nah, tapi cenderung kalau di Instagramnya Anies, netizennya cenderung memang mendukung gitu. Kayak Adi bla bla bla, @Adi bla bla bla, itu sindiran kelas kata dia. Sindiran kelas. Jadi tanah gusuran yang dibawa ke ikan itu sebagai sindiran gitu. Kelas. Nyindir siapa? Nggak tahu lah itu. Iya, kita nggak bisa berspekulasi ke sana ya. Oke. Bukan kapasitas kita. Iya, ada lagi komennya, Bang? Kalau Imam bla 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 juga nih, sama juga nih. Sindiran yang menghantam katanya. Sindiran yang menghantam. Langsung ke ulu hati kayaknya itu. Tanpa disebutkan tersampaikan tapi pesannya Pak Anies. Iya, tertuju gitu. Udah tahu tujuannya kemana kan. Iya. Ada juga Hademus bla bla bla. Pesan moral dan nilai filosofinya sangat mendalam. Dalam banget sih. Memang narasinya luar biasa sekali sih, saya akuin itu narasinya luar biasa, penuh filosofi, banyak maknanya pun global sekali. Global, dalam, dan dia nggak pengen ada penindasan atau apa di IKN Nusantara gitu, yang mana itu bekas dari wilayah yang dia pimpin, Jakarta gitu kan. Tapi yang ada di Jakarta ada di IKN. Iya, dari wilayah yang disebutkan termarginalkan. Ya. Dibangun ulang sama dia, dibawa ke Kalimantan. Wah, luar biasa sekali memang. Unik kayaknya sama Hademus nih. Hademus bla bla bla. Oke deh, selanjutnya tapi Anies di Bang Kadung kita bicarain. Gimana sih dia karirnya, Bang? Kalau karir
Kalau sebagai gubernurnya kan dia berakhir Oktober sekarang kan 2020. Iya, udah tinggal berapa bulan lagi tinggal berapa sebenarnya. bulan, udah tinggal 2022 hitungan ini lagi. dia nih. habis. Tapi sebenarnya kalau kan pemilunya sendiri 2024 kan. Ya, pilkada DKI Berarti ada 2024. ada 2 tahun kekosongan nih kepemimpinan. Kalau sesuai aturan gimana tuh kumaha? Ya nanti Pak Anies diganti PLT. PLT netepin nanti Mendagri. Oh. Jadi selama 2 tahun itu Jakarta kosong dipimpin Pak Anies, itu diganti sama PLT. Sampai akhirnya ada pilkada 2024. Nah, tapi 2 tahun itu Bang, isunya udah rame dari sekarang. Parah. Udah banyak yang muncul. Nama-nama muncul untuk gantiin Pak Anies. Nama-namanya banyak banget lagi. Banyak banget nama-nama. Siapa aja coba? Pertama Anies sendiri. Anies sendiri Anies 2 periode. Anies sendiri 2 periode karena banyak pendukungnya yang merasa menilai bahwa Anies berhasil mengubah wajah kota Jakarta gitu kan dengan pembangunan Skybridge, terus ada program-program lain yang integrasi transportasi, trotoar. Iya. JPO itu program-program yang kelihatan gitu. Ya, tapi banjirnya masih. Apa tadi? Air. Tapi banjirnya masih. Tapi nama lain yang muncul juga dari untuk ikut kontestasi Pilgub nanti pun wakilnya. Oh iya, Ariza. Ariza juga Ariza ternyata kuat. Iya. Ternyata dia juga muncul juga dengan ngebawa nama sendiri kan. Walaupun kalau ditanya ya kita fokus sebagai wakil sebagai katanya gitu. Tapi partainya sendiri gembar-gembor namanya terus. Lebih berambisi partainya gitu ya. Gerindra waktu itu seringnya yang juru bicara itu Pak Taufik ya, wakil ketua DPRD DKI dari Gerindra. Sering banget udah netepin nama, kita mengajukan Ariza untuk Cagup 2024. Iya, betul. Nah, kalau selain Gerindra dan Ariza pun nama populer pun banyak yang muncul untuk kontestasi ini. Kayak di survei Populi Center, elektabilitas Anies memang paling tinggi di sini. Anies masih paling tinggi. 47,5%. Wah, hampir 50%. Itu satu nama ya, dia sendiri doang. Nah, menariknya di survei ini muncul nama Ahok. Masih ada nama Ahok di bawah Anies. Tapi elektabilitasnya jauh. Oh, jauh. Kalau Ahok 8,5%. Dari 47 8,5%. Iya, bedanya sangat jauh sekali. 30-an lah ya. Dan itu peringkat 2-nya ya. Peringkat 2-nya. Yang di bawahnya lu jangan kaget nih. Siapa tuh? Sandiaga Uno. Masih orang lama juga. Iya kan? Orang-orang lama juga ini yang menguasai. Kenapa pada muncul DKI ini? Terus ada juga Menteri Risma juga ada, tapi elektabilitasnya rendah juga dia 3,5%. Santer tapi emang nama Bu Risma ya ke DKI. Dari PDI ya. Dari PDI. Tapi nama ini selalu disebut nih. Sering muncul juga kan nama Menteri Risma ini. Iya, karena dia dianggap berhasil bangun Surabaya kan. Dari kota emang biasanya ditarik tuh ke atasnya ke provinsi kan, tapi dalam hal ini DKI karena dia dianggap cukup berhasil, bahkan sekarang ditarik ke menteri kan. Iya. Bisa jadi sih ke DKI, walaupun belum tahu dari PDI belum ada keterangan. Belum ada sosok lain lagi gitu ya dari PDI ya. Iya, dia belum nyebut nama untuk DKI. Selain itu ada Ridwan Kamil juga. Ada Ganjar juga muncul juga. Ada AHY juga, bahkan Menteri BUMN juga ikut muncul di survei ini, tapi elektabilitasnya sangat rendah sekali, 0,8%. Kayaknya emang semua nama yang muncul itu kita ditanya DKI ya akan disebut aja kali sama responden ini ya. Karena popularitasnya mungkin ya. Popularitasnya bisa jadi. Karena popularitasnya. Tapi yang terbaru Bang, dan ini sebelumnya juga sempat dibahas di Tribun Corner podcast. Nama Ayrin Rahmidiani. Nah, tiba-tiba muncul nih dari Golkar. Munculnya dari Golkar lagi. Aduh, ini tiba-tiba kita runut ya Bang, saya cukup intens nih menulis tentang Bu Ayrin ini karena selain pernah liputan di Tangsel waktu dia mimpin, emang namanya cukup ramai di DKI. Nama Ayrin pertama kali disebut oleh Taufik, lagi-lagi Pak Taufik Gerindra yang nyebut Ayrin, bukan dari Golkar. Ternyata yang nyebutnya bukan dari Golkar. Bukan dari Golkar. Pak Taufik waktu itu bilang kita punya beberapa alternatif nama muda-muda katanya.
ada Bu Airin, ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Oh ya, Bahlil itu. Terus Ariza sama Anies waktu itu. Nah, sejak nama itu disebut, dia juga disebut lagi di tempat lain, di partai lain, yaitu Nasdem. Waktu itu terbuktikan waktu pas pertemuan Surya Paloh dengan Erlangga. Itu dibuktikan. Pernyataan itu awalnya dari Nasdem oleh ya dari bidang pemilunya gitu ya, disebutin katanya memasangi sama Sahroni. Kemarin itu ketemu Ahmad Saroni ya. Kalau Nasdemnya bawa Ahmad Saroni. Nasdem bawa Mas Saroni mau dikawinin katanya sama Airin dari Golkar. Duet mah bisa jadi. Tapi kan Golkar sebenarnya punya calon lain kan selain Airin. Nah, Golkar DKI udah bilang, udah beberapa kali bilang ngotot mau dukungnya Ahmad Zaki Iskandar justru. Ahmad Zakinya. Ahmad Zaki itu Bupati Tangerang. Sekarang masih menjabat dia, tapi dia ketua DPD Golkar DKI. Katanya dia mau diusung sama Golkar sebenarnya. Tapi ternyata yang dibawa Erlangga Airin ketemu Surya Paloh. Bisa begitu politik ya. Itu fotonya berdampingan Erlangga sama Airin, Surya Paloh sama Sahroni udah kayak foto besanan. Nah, kita lihat aja nih fotonya. Ada juga nih fotonya nih. Oh, ini pas konvers pas ya? Pas konvers. Yang fotonya Bang? Oke. Waduh, udah gandengan aja berdua nih. Ibarat pengantin. Ya, bapak-bapaknya ini. Nurul Arifin juga ikut juga ya pertemuan itu ya. Karena dia senior juga di Golkar. Oh iya. Itu ada yang menariknya itu ada patung Fidel Castro. Sama seperti nama anak gua, Fidel. Oh. Tuh, mungkin Nasdem anak abang Nasdem. Ya, enggak dong, jangan. Nah, ini dia. Kan semacam foto besanan kan. Ibu cantik mau melenggang ke Jakarta. Kalau dia jadi ini gubernur perempuan pertama berarti kan? Pertama, sejak 1945 Jakarta nggak pernah punya pemimpin perempuan. Baru, tapi calon mah banyak. Calon ada beberapa 2017, kan. 2017 Sylvia. Ya, itu yang paling terakhir kita ingat. Nah. Tapi gimana nih nasib Airin, karena sebenarnya Bang, Nasdem sama Golkar itu suaranya kecil loh di DKI. Enggak mumpuni untuk itu ya? Enggak mumpuni untuk 20% ambang batas parlemen untuk nyalon di pilkada. Nah, berarti kalau mau ngakalin Nasdem sama Golkar ini tetap mau kekeh gitu. Mereka harus gimana? Bisa. Jadi ternyata Tribuners untuk pilkada DKI 2024 ambang batas parlemen itu diambil dari Pileg tahun 2024 juga. Pileg itu bakal diadain tanggal 14 Februari itu bareng sama Pilpres sama pilkada Pileg tingkat kota, tingkat provinsi sama pilkadanya itu nanti 27 November. Jadi legislatifnya dulu nih dipilih Februari, habis itu dihitung sampai Juli diumumin. Juni diumumin, nanti Agustus itu pendaftaran untuk pilkada. Oke. Jadi kalau kalau Nasdem sama Golkar masih ngebet pengen ngawinin Sahroni Airin, mereka harus dapetin banyak suara tuh di Pileg. Di Pilegnya. Biar bisa punya masuk ambang batas parlemen, bisa ngawinin mereka berdua. Surya Paloh dan Erlangga akan kerja keras banget berarti untuk itu ya. Tapi kayaknya sih diperjuangin. Jakarta ya worth it buat mereka kayaknya. Kayaknya ya, karena dua nama ini cukup rame. Orang Tangerang yang mau berkarir di Jakarta. Jakarta cukup menarik, kayak menarik. Selalu seksi memang. Selalu seksi. Zaki sama Airin itu dari Tangerang juga loh. Iya, makanya kan. Airin Tangsel, Zaki Tangerang. Makanya Jakarta tuh selalu punya magnet yang kuat untuk figur-figur daerah untuk masuk ke ibu kota gitu kan. Kayaknya bakal masih panjang kita nantikan isu-isu selanjutnya dari nama-nama yang muncul di DKI. Iya. Bang. Selain Nasdem dan Golkar, PAN juga kan udah santer udah nyiapin nama-nama unggulan mereka. Siapa tuh PAN? Waktu bulan sekitar 2 bulan atau 3 bulan lalu Zulhas tuh pernah ke Bogor. Dia ada kegiatan di Bogor lalu bertemu Bima Arya. Dalam pertemuan itu Zulhas terang-terangan, Pak Bima mau ke Jabar apa ke DKI? Bisik-bisiknya gitu coba. Pilihan lagi. Iya kan. Tapi ada DKI-nya nih. Ada DKI-nya. Ada rencana ke DKI. Iya, kan? Tawaran ke DKI. Iya. Kalau melihat karakter Bima kan kalau ke Jabar rasanya berat sih enggak, tapi dengan melihat komunikasi Bima yang selalu vertikal kan pasti
dia cenderung memilih untuk ke DKI. Cenderung ke tengah ya. Iya, tapi belum tahu nih, belum jelas arahnya mau apa Bimanya wakilnya atau Bima sebagai apanya. Tapi janji ketum itu bahwa Bima ke provinsi berarti lah ya, belum ke DKI ataupun Jabar gitu. Iya. Menarik. Nama Bima Arya juga lumayan mungkin ya. Karena ya dia kan orang DPP PAN gitu, pusat gitu ya. Iya. Ya bisa aja sih tarung di DKI. Kalau untuk popularitas kan sudah punya nama kan dia untuk nasionalnya. Lumayan lah, Bima Arya lumayan terkenal lah. Tribuners pasti kenal Bima Arya. Kalau yang nggak kenal, mainnya mungkin kurang jauh. Belum pernah ke Puncak ya? Ya, bukan Kota Bogor dong Puncak. Lewat Kebun Raya. Banyak foto Pak Bima. Selain DKI yang lagi kebetulan kita kantor di Bogor kan. Iya. Di Bogor pun menariknya adalah Bima ini pada satu kesempatan dia sudah seperti memberi isyarat pada wakilnya. Ngasih isyarat pada wakilnya. Mau cabut gitu. Pemain pengganti saya nih katanya. Sukses. Udah nyiapin sukses. Udah nyiapin pemain pengganti. Dan Deddy Arahimnya pun langsung ngangguk lah, dia udah menangkap sinyal-sinyal itu. Saya siap kata dia. Saya siap kalau memang itu amanah. Asik. Amanah Kang Bima. Siap dipegang. Menarik. Berarti itu nandain kalau Bima enggak 2 periode ya? Ini kan periode kedua dia. Udah habis dia. Cuma ya kode kalau dia menyetujui atau merestui wakilnya untuk melanjutin dia gitu. Iya, mempercayakan wakilnya untuk melanjutkan trahnya di Kota Bogor. Penting juga sih karena kan Kang Bima terpilih juga punya masa. Kalau dia restuin ke wakilnya ya tinggal otomatis bantuannya pun masanya besar juga tuh wakilnya. Kan. Dan menariknya Deddy ini sampai saat ini masih menjadi figur utama. Utama di untuk Pilwalkot di 2024 nanti. Belum karena ada nama kuat di Bogor. Belum ada nama kuat lain yang muncul. Bahkan ini sih kita aja ya. Coba gimana? Off the record ya? Ini sih kita aja. Tapi udah ditonton semuanya. Isunya ada sejumlah partai yang udah ngelamar Deddy. Wah, kan? Iya nggak tuh? Masih 2 tahun. Masih 2 tahun tapi udah didekatin sama nggak cuma 1-2 loh. Dan bukan cuma PAN berarti? Bukan cuma PAN. Udah berbagai warna. Pak Deddy gimana? Udah ada ajakan-ajakan untuk bergabung. Pilkada. Berarti udah ya kalau ada nama lain yang muncul harus siap melawan yang udah lumayan matang dengan banyak tawaran ini ya Pak Deddy. Iya, apalagi kan Deddy juga popularitas di Kota Bogornya sudah mumpuni juga kan dia. Iya. Wakil. Orang nomor 2 bisa naik ke nomor 1 bisa aja. Tapi kan politik masih dinamis ya, pasti akan nggak bisa kita tentuin 1 + 1 2. Betul. Politik tidak seperti itu rekan-rekan Tribuners. Nah Bang Jais, capek juga kita ngomongin politik nih. Berat ya. Berat banget obrolan kita. Orang-orang besar itu diomongin emang nggak ada habisnya, cuma kadang-kadang ada keselnya, ada capeknya juga. Ini kenapa begini? Ini kok gitu ya? Nah, kita pindah aja Bang. Kita pindah topik deh yang nggak kalah rame nih. Iya. Ini crazy, polisi kenapa nih? Lagi nangkep-nangkepin Crazy Rich. Nah itu, Crazy Rich yang muncul tenggelam hari ini di tangan aparat kepolisian. Biasa pamer dengan mobil mewahnya, jet pribadi, tiba-tiba pakai baju tahanan. Kaosnya dulu 300 juta katanya. Iya, sekarang kaosnya oranye. Nomor ini. Nomor berapa tuh? Yang paling santer diomongin di media sosial itu adalah Doni Salmanan dan Indra Kents ya, yang mereka berdua sebenarnya dikenal sebagai influencer kan mereka punya YouTube juga ya, punya YouTube, punya media sosialnya juga aktif banget gitu. Dan emang kontennya juga soal kekayaannya dia. Kekayaan, beli mobil jam 3 pagi kan. Sahur kali ya? Kita sahur ya kan, kalau dia iseng beli mobil. Mending sahur aja. Tau gitu gua sahur aja kan. Sebenarnya persoalannya apa nih kalau mereka kan ini ada kayak
aplikasi Binomo Iya, sama katanya gitu. Quotex ya. Quotex Quotex. katanya. Beda tuh Doni Salmanan sama apa Indra Kents itu katanya. Ya pasalnya aja sih ya, kalau pasalnya sih pasal soal pencucian uang, Pencucian uang TPPU ya. TPPU sama ya ITE. Kalau ITE sih emang kayak dijerat untuk ya yang berbau-bau digital sedikit ya itu dijerat ITE juga, dimasukin juga pasalnya. Tapi ini pasalnya pencucian uang gitu, Bang. Tapi sampai sekarang polisi memang belum menjelaskan ya. Maksudnya ITE-nya tuh kenapa? Terus kalau misalnya kalau nggak salah Doni Salmanan deh yang dijerat pasal penipuan juga kan 378. Iya, itu juga dijerat. Di Doni Salmanan juga ada 378 penipuan. Belum ada penjabarannya gitu ya dari polisi Nah, tentang kita sih ngarep ya, maksudnya ini karena sesuatu yang baru gitu. Iya. Kasus di ada ya investasi atau trading atau apa bahasanya, binary option atau itu lumayan kata-kata yang baru muncul nih belakangan. Iya. Kayaknya kita butuh tabu penjelasan juga untuk lebih kita kan selain itu kan trading memang lagi hits juga kan Lagi di hits Indonesia ini bagi banyak. kalangan milenial Iya. gitu ya. Sekarang justru mereka yang dikenal sukses dengan bidang itu justru dijadikan tersangka. Mungkin bisa membuat efek ketakutan juga kan untuk mereka-mereka yang lagi usaha Bisa ngebangun. jadi karena ya banyak ya kita kan milenial lagi berjuang ini Bang, Iya, nyari duit. mencari celah. Apapun caranya ternyata ada satu cara yang nggak boleh, waduh salah jalan ya, orang pada mundur teratur gitu kan. Iya. Tapi Bang, kekayaannya para Crazy Rich ini katanya pada diambilin. Aduh itu Disita. ampun-ampunan. Kita ada Mobil videonya, sport, Bang. ada videonya, kita lihat nih. Coba. Mobil sport. Nah, ini motor-motornya. Ini banyak banget ya berarti hartanya mereka beneran ya. Beneran Crazy Ini Rich motor- ya sebenarnya. Motor sport nih banyak banget yang diambil. Dicat ulang warna emas gini. Motor sport semua. Kalau di rumah saya motor kayak gini suka dipakai ke warung doang. Oh, beli rokok dong ya? Beli rokok terus balik lagi. Wah, Anda Crazy Rich juga, Anda hati-hati nanti dikit. Saya baru crazy-nya sih, rich-nya Oh, belum. belum. Saya baru crazy-nya. Ya saya doakan semoga Ya, amin. rich juga. Ini KTM kayaknya. KTM, ini Ninja. Banyak aset-aset bahkan sampai rumah Doni Salmanan kalau nggak salah yang disita waktu di depan istrinya tuh. Istrinya menyaksikan polisi menyita. Waduh, depan matanya sendiri. Depan matanya sendiri, pintunya digaris polisiin ya kan, ngenes banget. Barang bukti. Nah, itu tulisan Bareskrim itu jelas tuh. Kira-kira gimana ngambilnya ya? Boleh nggak kita ngambil satu? Boleh, tapi kita langsung masuk Oh, ke bareng dia. Jangan deh kalau gitu. Waduh, ini klasik banget. Nah, nih mobil Porsche Porsche biru nih ya. Doni Salmanan yang menjadi perbincangan Kenapa tuh? sangat panas di media sosial karena Kenapa tuh? sebelum ada kasus ini, jadi Doni itu membeli mobilnya influencer Arif Muhammad. Oh, Arif Muhammad ya. Jadi- Pocong dulu bukunya. Nah, pocong. Jadi ini mobil kesayangan Arif Muhammad 911 Carter nih. Jadi dia mengklaim bahwa mobil ini cuma ada 4 unit di Indonesia. Ada 4 unit Ada doang. 4 unit. Belum lama kok, belum ada sekitar bulan lalu atau pokoknya belum lama. Ada 4 unit di Indonesia, Arif Muhammad punya 1 dibeli. Dibeli sama Doni Salmanan. Ini jam 3 pagi sambil sahur itu. Ah bukan, itu beda Oh, lagi. Beda. Nah, pas mau ngelepas pun Arif Muhammad serasa berat karena ini mobil kesayangan dia. Drama-drama juga. Dan harganya juga berapa luar harganya? biasa. Dijual dengan harga 4 miliar. Miliar. 4 miliar Aduh. tanpa ditawar, tanpa ditanya ini berapa, langsung transfer. Itu 4 miliar. Iya. Kalau dibeliin semprong Bang. Waduh, jadi studio kita penuh dengan cemprong. Ngeres ya satu kelurahan. Iya. Banyak kan ya. Tapi kayaknya dan ini disita akhirnya ya. Disita akhirnya. Jadi kekayaan itu ya sementara banget ya. Nah, dan si Arif Muhammadnya menolak untuk mengembalikan uang 4 miliar itu. Oh iya, polisi juga ngewanti-wanti tuh buat Iya. siapapun yang menerima aliran dana dari Crazy Rich. Siap Crazy Rich itu disuruh lapor, disuruh. bukan balikin sih katanya Iya. lapor, tapi nggak tahu proses selanjutnya kayak gimana. Ya, kalau Arif Muhammad kan mengklaim bahwa 4 miliar itu dilakukan dengan akad jual beli. Oh, jadi dia merasa jual beli gitu. Jual beli.
bukan gue dikasih duit nih, harganya juga mungkin harga sesuai kali ya. Nah tapi beda lagi dengan Rudy Salim nih yang punya Prestige. Rudy Salim juga kena juga. Rudy Salim pun dipanggil Bareskrim. Oh dipanggil ya. Karena dia berkaitan dengan pembelian mobil. Beli mobil lagi? Ferrari apa gitu. Demi keamanan ya? Indra Kens kayaknya deh kalau nggak salah ya. Orang pada senang-senang banget beli mobil ya. Crazy Rich ini. Saya juga mau beli. Kebetulan papih di rumah lagi butuh mobil baru ya. Jadinya katanya belinya nunggu jam 3. Nunggu jam 3 tapi. Masalah alarm dulu aja. Jadi dealer masih tutup, saya baru ke sana gitu. Tapi rame juga nih ternyata katanya mobil-mobil itu emang sengaja mereka beli itu untuk flexing itu. Show off apa yang mereka punya biar terlihat kaya nih, legitimate, ini orang kaya, banyak pengikutnya. Memang sengaja untuk menunjukkan gitu ya. Mereka ingin pamer gitu. Jadi semakin dia dipercaya kalau dia kaya, dia bakal dipercaya gitu sama orang-orang yang kata ditipu itu, yang kayak ada pasal 378. Entah penipuan investasi atau apa, kayaknya kita butuh. Pantesan barangnya bagus-bagus ya dan branded semua. Dan itu dipamerin ya. Iya. Sampai ke sendal-sendal. Ada sendalnya juga. Kalau sendal nggak tahu disita apa enggak, tapi kalau yang saya lihat di Instagramnya memang luar biasa sekali barang-barangnya. Kalau buat ngambil wudhu mah nggak usah disita. Iya. Biar dia pakai buat ngambil wudhu aja. Begitu Bang Jesse. Cukup lama juga kita bincang nih Bang. Iya, saya sampai seret juga nih tenggorokan. Gimana kalau kita akhiri saja perjumpaan kita kali ini? Kita bakal balik lagi di obrolan Katin yang kita angkat ke off the record ini. Nanti kita akan kumpulkan semua data dan fakta yang untuk bisa diulas bersama Tribuners di rumah. Gua Jais, gua Ardi. Kita ketemu di off the record selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.